Ya, bagaimana kemudian kalau undang-undang tadi misalkan miras disahkan ya, itu akan memperparah, ya memperparah begitu ya. Belum ada miras saja disahkan ya, 3 dari sampai 4 remaja kita ini menderita anemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMH TV, semoga semua dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bertemu di channel yang cerdas menggerakkan, dan pada kesempatan ini kita akan bincang mulia perihal kiprah dari Lasnas BMH yang kaitan dengan upaya ikut mengokohkan, meneguhkan upaya-upaya pemerintah di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan telah hadir bersama saya Direktur Program dan Pemberdayaan dari Lasnas BMH Pusat, Bapak Jainal Abidin. Apa kabar Bapak Jainal Abidin? Alhamdulillah sehat dan terus bersemangat. Masya Allah, luar biasa. Jadi sebuah program ternyata tidak sekedar mencari daya tarik ya, atau berupaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, tapi mengalirkannya dengan nilai manfaat yang berkelanjutan gitu ya. Nah, apa yang menjadikan BMH begitu aktif setiap tahun dalam 4 tahun terakhir ini, selalu hadir di ruang-ruang publik dengan menyapa generasi muda kita, anak-anak remaja kita. Mungkin sudah generasi apa istilahnya ini ya, macam-macam lah ya. Sudah bukan milenial ini katanya, karena tahun 90 sampai 2000 itu lain lagi istilahnya. Nah, apa yang mendasari BMH menyapa mereka dengan pendekatan program gizi, satu kondisi yang sampai saat ini belum ditemukan solusi konkretnya bagaimana dan mengapa BMH melakukan itu dalam upaya ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin bisa sedikit di-share perihal alasan atau latar belakang dari program keterlibatan BMH di program gizi ini. Silakan Bapak Jainal. Baik, Mas Imam, alhamdulillah sahabat donatur, bersyukur sekali hari ini kami diajak bincang-bincang ini ya, alhamdulillah. Bincang mulia bersama Mas Imam Nawawi. Ya, jadi tadi Mas Imam menyampaikan apa sih kemudian kenapa kemudian BMH terlibat di situ. Jadi kami di BMH senantiasa kemudian melakukan deteksi ya, apa sih sebetulnya kebutuhan konkret di masyarakat, khususnya generasi milenial atau generasi Z lah ya, generasi Z. Di kalangan anak-anak, terutama BMH juga memiliki binaan ya, ada kurang lebih sekitar 607 pesantren seluruh Indonesia di 34 provinsi di Masya Indonesia. Allah. Yang itu adalah generasi penerus ya, calon pemimpin masa depan insya Allah. Gitu. Nah, bagaimana kemudian BM hadir tidak hanya kemudian pada kalangan tertentu ya, tapi juga bagaimana peran BM ini dirasakan oleh semua kalangan. Masya Allah. Secara langsung ya? Secara langsung. Mulai dari generasi yang kolonial sampai kemudian generasi Z itu tadi. Betul. Jadi kita melihat apa sih kemudian yang menjadi kebutuhan konkret di masyarakat, khususnya pada momentum Hari Gizi Nasional ini. Luar biasa. Jadi memang sebuah program didasarkan pada riset ya. Riset, kemudian upaya untuk melihat secara langsung sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, yang menarik kemudian adalah narasi ataupun edukasi yang dilakukan BMH sebelum proses penyaluran gizi itu sendiri ya. Kita perhatikan ada edukasi atau sosialisasi perihal anemia gitu ya. Nah, dari banyak persoalan katakanlah yang dihadapi oleh generasi kita, anemia ini mengapa menjadi satu sorotan spesifik bagi BMH? Ya, jadi Mas Imam begini, kami melihat ya, dan juga kami membaca dari beberapa jurnal yang ada di beberapa pesantren ya, termasuk pesantren kita ya. Jurnal tersebut menyampaikan literasi ya dari berbagai sumber yang terpercaya, bahwasanya 3-4 ya remaja di Indonesia ini ya, terutama yang di pesantren ya, dari 10 remaja. Anak ya, 10 remaja itu 3-4 itu menderita anemia. Nah, berarti ini kan sebuah problem sebetulnya.
bagi kita bagaimana kemudian tadi kita menyiapkan generasi bangsa yang cerdas ya, yang sehat. Tentu ini kita harus mengambil peran di situ. Daripada kemudian kemarin lagi viral ya isu bagaimana terkait dengan legalitas miras yang akan disahkan undang-undangnya. Kita justru mengambil peran yang kontradiksi daripada apa yang kemudian masyarakat perbincangkan. Tapi hal yang konkret ini BMH coba hadirkan di situ. Ya. Bagaimana kemudian kalau undang-undang tadi misalkan miras disahkan itu akan memperparah begitu ya. Belum ada miras saja disahkan 3 dari sampai 4 remaja kita ini menderita anemia gitu. Dan kita bersyukur kemarin BMH bisa melaksanakan kegiatan ini di 20 provinsi masing-masing serentak dilaksanakan pada tanggal 28 Februari kemarin. Ya, jadi kita ada 2 hal atau 2 program yang kita lakukan. Yang pertama lah edukasi. Edukasi akan pentingnya gizi itu sendiri, ya. Termasuk para pengasuh itu juga diedukasi, ya. Kemarin dapat narasumber ya, kebetulan Kementerian Kesehatan juga mendukung program ini. Jadi kebetulan utusan dari Kemenkes waktu itu Dr. Inti menyampaikan dan sangat mengapresiasi program yang digagas oleh BMH ini. Jadi BMH juga hadirkan beberapa narasumber termasuk pakar dan praktisi kesehatan untuk berbagi kepada adik-adik ya, mengedukasi pentingnya gizi seimbang. Ya, bagaimana kemudian isi piring itu kalau kita makan itu ada lauknya, kemudian ada karbohidratnya ya, kemudian ada protein dan segala macam, sehingga kebutuhan zat besi, kemudian kebutuhan vitamin seperti B12 dan segala macam itu bisa terpenuhi. Sehingga adik-adik kita yang notabene adalah santri tahfiz Quran yang tiap hari diperas energinya energinya dan otaknya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran tadi, ini akan sangat mendukung ya program-program bagaimana BMH melahirkan tahfiz ya, generasi masa depan yang unggul dan berkarakter robbani. Wah, luar biasa. Jadi kalau seperti ini yang menjadi sebuah bacaan dan fakta di lapangan demikian, berarti para pemirsa BMH TV ini juga bisa terlibat secara langsung ya, karena Hari Gizi ini tampaknya hanya sebuah gerbang. Realnya ya tadi isi piring kan tiap hari harus diisi itu kan. Nah, dan tentu saja BMH juga punya program-program untuk memberikan support ya secara langsung kaitan dengan vitamin, gizi gitu ya, termasuk yang rutin seluruh Indonesia itu sembako gitu ya untuk anak-anak ini. Jadi luar biasa pemirsa BMH TV bisa terlibat dari hari ke hari untuk kebutuhan gizi santri itu sendiri. Karena kalau hanya di Hari Gizi kasihan ya, itu kan cuma setahun sekali gitu ya. Ini gerbangnya. Nah, yang menarik adalah sekalipun secara momentum dari sisi pelaksanaan program ini sudah berlalu, ada kata yang menarik dan ini penting pemirsa BMH TV mungkin mengetahui ya. Apa sih yang menyebabkan remaja kita itu kena anemia itu? Apakah memang faktor, misalnya kalau dulu di pelajaran biologi ada genetik, atau ada pola hidup yang mesti dijaga gitu, atau dihindari begitu? Seperti apa yang sempat disampaikan oleh dari Kemenkes ataupun narasumber atau praktisi tadi itu? Ya, betul Mas Imam. Jadi peringatan Hari Gizi adalah momentum tadi, pintu gerbang aja sebetulnya. Pintu gerbang, betul. Tapi kemudian hal yang konkret adalah bagaimana kemudian setelah diedukasi ya, kemudian pengetahuan ini dapat diimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada adik-adik santri tadi, bagaimana menjaga pola hidup sehat dan segala macam. Memang faktor anemia ini ada beberapa hal ya. Yang pertama memang ada faktor genetik ya. Faktor genetik salah satunya adalah ketika kemudian ibunya, si ibu ini menderita anemia, anemia akut ya dari faktor gennya, kemudian diturunkan. Salah satu indikasinya adalah ketika bayi itu dilahirkan, kemudian bobotnya itu kurang dari 2,5 kilo. Nah, itu sebenarnya indikasi awal. Bahwasanya ketika bayi usia 9 bulan normal lahir, nah kemudian bobotnya ternyata kurang dari 2,5 kilo, maka itu salah satu indikasi bahwasanya si ibu ini ada kekurangan gizi ya, atau kekurangan salah satu tadi faktor anemia adalah kekurangan gizi. Nah, maka gizi ini menjadi penting. Gitu. Kemudian yang kedua pola hidup tadi, ya
Kalau kemudian asupan makanan tidak seimbang, maka samalah halnya. Kita juga bagaimana hidup juga harus seimbang. Jasad kita juga harus diberikan asupan yang seimbang. Betul. Ya, jadi kita tidak zolim terhadap kemudian tubuh kita. Tubuh kita perlu istirahat karena setelah beraktivitas seharian dan segala macam. Begitu juga dengan asupan gizi. Ya, ada otak butuh asupan gizi supaya kemudian bisa berpikir. Jasmaninya juga sehat. Ketika belajar, menghafal dan segala macam ini bisa berjalan dengan baik. Jadi luar biasa. Edukasi kemudian berbagi ya. Nah, berbagi ini sepanjang waktu sebetulnya. Jadi ini hanya bagian daripada momentum penyadaran bahwasanya ternyata gizi itu penting. Karena faktor dari kekurangan gizi itu adalah menyebabkan anemia dan berdampak terhadap kesehatan. Betul. Wah, ini menarik. Sebenarnya kalau mau instan cukup diserahkan aja ya bantuan gizi, tapi BMH luar biasa. Ingin mencerdaskan ya, jadi diberikan wawasan, insight kepada anak-anak atau remaja yang menerima atau menjadi penerima manfaat dari program ini. Nah, yang sangat menarik kemudian adalah apa kesan dari para penerima manfaat itu ya dari program gizi ini, dan mungkin ada yang tercerahkan. Oh iya, saya selama ini ternyata kurang istirahat, atau saya hobi makannya itu gorengan aja gitu kan. Nah, pokoknya dan sebagainya. Nah, ini bagaimana? Ada nggak kesan dari penerima manfaat atau laporan dari teman-teman BMH di perwakilan bahwa alhamdulillah cara ini membuat anak-anak semakin mengerti bagaimana mengisi hidup, termasuk menjaga keseimbangan makan. Karena sekarang persoalannya kan bukan soal tidak ada uang untuk dapat makan. Kadang juga makan tuh mudah sekali dia dapat, tapi karena tadi hobinya misalnya yang digoreng-goreng gitu kan, atau makanan yang cepat saji dan seterusnya, itu tentu juga berpengaruh. Nah, ini adakah kesadaran atau hal seperti itu sehingga para donatur muzaki itu melihat, wow, ini keren berarti ya gitu. Artinya secara konkret program ini dirasakan dan memang betul-betul menjadikan santri itu tercerahkan, remaja kita itu tercerahkan. Nah, ada seberapa kasus yang kemudian masuk ke Bapak Direktur BMH ini untuk program tersebut? Ya, jadi salah satu contohnya seperti di Maluku, Mas Imam. Maluku, ya, Masya Allah. Di Maluku ini baru tahun ini, ya, tahun kedua ini. Tahun kedua ini kemudian kita selenggarakan peringatan Hari Gizi ini dengan edukasi dan juga berbagi makanan tadi. Ya, jadi karena di Maluku ini kan termasuk daerah inilah ya, daerah pedalaman ya, apalagi kemudian tempo hari juga terjadi bencana yang cukup hebat di sana. Kemudian dilanjut lagi kondisi pandemi yang kemudian semakin sulit ini. Nah, anak-anak di sana alhamdulillah, terutama anak-anak di pedalaman itu sangat merasakan program ini ternyata sangat bermanfaat bagi mereka. Gitu. Karena tadi selain juga mereka diedukasi bagaimana kemudian pola hidup sehat dan segala macam, sebetulnya yang terpenting adalah yang pertama, makanan yang kita makan itu adalah makanan yang baik. Makanan yang baik. Yang toyib. Toyib ya. Toyib. Bukan Bang Toyib ya, makanan yang toyib ya. Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah sumbernya halal. Jadi halal lagi baik. Nah, itu kemudian yang kita edukasi bahwasanya tidak harus makanan itu mahal gitu ya. Mahal gitu. Kita tahu di pesantren itu kan sebetulnya mungkin kita lebih sering ketemu dengan tahu dan tempe. Iya, betul. Tapi bagaimana penyajian tahu dan tempe itu disajikan dengan cara-cara yang baik. Misalkan kalau sering digoreng, ya sesekali direbus atau dibikin olahan lain. Dibikin pepes, tahu dan segala macam itu sehingga lebih menyehatkan dibanding kemudian terus digoreng gitu. Jadi itu. Jadi kita juga tidak zolim terhadap tubuh, ya. Kemudian juga sumbernya dipastikan tadi dari sumber yang halal. Nah, insya Allah itu menghasilkan generasi-generasi yang sehat. Kemudian yang terpenting, Mas Imam, karena anemia ini banyak dialami oleh santri putri, putri ya. Nah, itu penting. Maka kita juga memberikan tambahan tablet penambah darah. Oh, Masya Allah. Ya, supaya apa? Supaya karena kalau santri putri itu kan yang sudah mulai akil balik ya, sudah menstruasi dan segala macam. Nah, itu perlu tambahan. Jadi ketika nanti pada usia produktif ini,
mereka misalkan berkeluarga dan segala macam, ini tidak terjadi kasus tadi. Ya, karena kekurangan anemia akut sehingga lahirlah generasi yang kemudian kurang gizi. Nah, ini sebenarnya dampaknya panjang ya, betul. Terhadap permasalahan gizi ini. Jadi bukan isu yang sepele sebetulnya, tapi ini butuh kolaborasi dari semua pihak, utamanya pemerintah, bagaimana kemudian persoalan gizi 3-4 dari remaja di Indonesia yang 10 remaja yang kekurangan gizi tadi ini bisa kita sama-sama atasi. Nah, BMH mengambil peran di situ. Konkret, langsung menjawab kebutuhan masyarakat kita. Nah, ini tentu pemirsa BMH TV juga sudah mulai penasaran nih, gimana apakah program-program yang tadi ya, upaya untuk terus menjaga kesehatan, kecerdasan dan juga gizi para remaja itu juga digulirkan di Ramadan, karena kan tidak lama lagi nih Ramadan. Dan kita tahu bersama bahwa kalau masuk ke ruang-ruang seperti ini itu sama dengan membangun generasi, memelihara generasi, dan itu berarti memelihara peradaban, kan begitu, termasuk masa depan bangsa dan negara. Nah, kira-kira pada Ramadan nanti pemirsa BMH TV atau orang-orang yang ingin join bersama BMH dalam kebaikan ini dalam bentuk apa saja ini, Bapak Jainal? Ya, baik Mas Imam. Jadi alhamdulillah kebetulan tema Ramadan kita tahun ini adalah kebaikan tanpa batas. Wah, menarik. Ini kita ambil karena kondisi pandemi yang masih berlanjut ini. Kemudian BMH alhamdulillah dikaruniai jejaring yang cukup luas. Tahun 2021 ini Mas Imam, BMH telah hadir di 34 provinsi. Wah, alhamdulillah. Total ya? Total. Ya, kalau kemarin kita baru di 30 provinsi. Ya, tapi 2021 ini ya kita tidak mau kemudian kebaikan itu berhenti. Ya, kita terus berekspansi bagaimana BMH dengan peran ya dan program-program yang telah digulirkan selama ini itu menjangkau ya di 34 provinsi tadi. Meskipun terlebih dahulu kita punya pesantren-pesantren binaan itu sudah di 34 provinsi. Masya Allah. Gitu. Sehingga jangkauan BMH lebih mengakar lagi nanti. Jadi kalau Ramadan gabung sama BMH, program-program BMH itu berarti seluruh Indonesia tuntas itu ya kita. Insya Allah tuntas dari Sabang sampai Merauke. Jadi sangat luar biasa. BMH merupakan satu lembaga zakat yang hadir di seluruh tanah air, dan dengan kebaikan tanpa batas tampaknya nanti akan juga ada penyaluran pemberdayaan tanpa batas juga ya. Karena kalau sudah Indonesia hatam pasti akan merambah ke dunia internasional, dan tentu ini juga membutuhkan memanggil ya dan melibatkan banyak pihak untuk sinergi dan kolaborasi. Pada program gizi yang telah dilakukan oleh BMH ini menjadi satu ibroh bagi kita bahwa masalah yang setiap hari ya membelit kehidupan bangsa kita, diantaranya sebagai turunan dari mungkin tadi ya akibat pandemi ada namanya keluarga rentan ekonomi, kemudian keluarga yang jatuh dalam kemiskinan dan seterusnya, menjadikan masalah-masalah turunan itu terus berkembang dan menuntut kita semua untuk hadir ikut memberikan solusi. Dan bersama BMH insya Allah bagian satu demi satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita coba diurai secara perlahan-lahan, bertahap, diantaranya melalui program gizi, kemudian juga nanti kesehatan dan seterusnya. Dan saya yakin di Ramadan nanti ada banyak program yang dihadirkan oleh BMH untuk menjawab masalah-masalah yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita, oleh umat Islam di seluruh tanah air. Bersama BMH, mari terus hadirkan gerakan-gerakan yang secara langsung menyapa dan memberi manfaat serta harapan. Ya, tentu saja pengetahuan tentang banyak hal yang diterima oleh para remaja yang hadir dalam program BMH itu memiliki satu optimisme, ada harapan besar. Dan karena itu tetap bersama BMH TV, channel yang cerdas dan menggerakkan. Jangan lupa untuk terus mendukung program literasi kita ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih Bapak Jainal, semoga semakin menginspirasi Indonesia, semakin menyapa Indonesia dengan banyak kebaikan. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.